Tapi yang menarik adalah pemberian wewenang begitu besar oleh Jaksa Agung, oleh Burhanuddin Harahap kepada Jaksa Agung untuk menangkap pejabat-pejabat korup. Nah, ini banyak yang keseret adalah pejabat-pejabat PNI. Jangan lupa waktu itu tahunnya udah mau tahun politik nih, tahun 55 kan kita mau pemilu waktu itu. Dan PNI diindikasi menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya untuk mengumpulkan dana untuk pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Sejarah bersama Komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Kali ini kita masih bersama Mas Begi Rizkiansyah. Sekarang kita mau bahas soal korupsi nih, Mas. Ini kan korupsi kayaknya dari dulu sampai sekarang gak hilang-hilang nih ya kan di Indonesia ya kan, malah kayaknya makin meningkat ya kan. Udah itu mau dikasih amnesti lagi ya kan. Waduh. Bukan jawab pajak yang amnesti ya. Iya, betul. Nah, tapi kali ini kita nggak mau ngebahas korupsi yang terjadi pada masa sekarang atau baru-baru ini, tapi kita mau membahas soal sejarah korupsi ya kan. Judul kita ini tentang Masyumi dan pemberantasan korupsi. Ini kan berarti pada masa pasca kemerdekaan ya, pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, yang jadi pertanyaan, emang pada masa itu masih ada juga tuh yang korupsi, padahal kan Indonesia kan baru merdeka ya kan, kondisi politik belum stabil, kekayaan negara juga ya masih apa adanya gitu kan karena baru merdeka ya kan. Nah, jadi apa ada ketika itu praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita? Ya, jawabannya tentu ada berarti. Karena kita belajar sejarah korupsi kan. Cuma memang korupsi sendiri kan kalau di tanah air ini kan dari zaman VOC ya. VOC sendiri bangkrut karena korupsi waktu itu juga. Tapi ketika masuki masa kemerdekaan, punya ekspektasi tinggi masyarakat bagaimana bebas dari penjajahan, bisa kemudian ada kemakmuran yang meningkat di masyarakat, kesejahteraan. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak semudah itu gitu. Banyak juga praktek-praktek penyimpangannya, itu korupsi tadi gitu. Nah, karena kita jarang bahas korupsi, tapi dari sejarahnya saya pikir menarik untuk mengambil satu fase tertentu di masa, yaitu ketika Masyumi berkuasa nih. Kan Masyumi partai Islam nih. Seringkali orang bicara partai Islam pasti bicara syariat, hukum potong tangan dan segala macam. Padahal fokus dari salah satu contoh yang diberikan partai Masyumi, partai Islam terbesar pada masa itu adalah justru memberantas korupsi. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi masa itu adalah ketika masa di tahun 50-an sampai 55 gitu ya. Itu kalau di Tempo tersebut tuh masa demokrasi liberal, disebut Tempo sebagai masa keemasan demokrasi Indonesia kalau majalah Tempo menyebutnya. Gitu. Tapi kalau saya lebih memakai istilahnya Herbert Smith ya, masa demokrasi liberal. Pada masa itu kan setelah KMB, kemudian Indonesia memakai sistem pemerintahan parlementer dan perdana menteri gitu kan. Dalam 5 tahun saja, dalam 7 tahun lah katakanlah, itu lebih dari 5 perdana menteri jatuh bangun gitu. Ada jatuh ada perdana menteri dipilih kemudian dijatuhkan lagi oleh parlemen. Itu salah satu praktek demokrasi begitu terbuka, demokrasi begitu liberal bahkan ya kan. Tapi di situ juga masa-masa ideologi sangat berkembang. Partai-partai manapun tidak sungkan-sungkan menunjukkan khas ideologi, mau ada komunis, mau ada islamis, mau ada nasionalis, dan mereka punya media masing-masing. Di masa itu makanya politik sangat meriah, sangat ya bisa dibilang meriah ya, artinya ribut, memang ricuh sih gitu, tapi meriah juga dengan berbagai pemikiran gitu kan. Nah, disinilah kemudian Masyumi ketika berkuasa, salah satunya di masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap gitu kan. Di tahun itu kan sebetulnya ada 3 Perdana Menteri Masyumi, ada Natsir di tahun 50 yang awal, kemudian Sukiman, kemudian baru Burhanuddin Harahap. Itu beberapa Perdana Menteri setelahnya baru Burhanuddin, yaitu setelah Ali Sastro Atmajaya pertama, kabinet Ali Sastro. Nah, di sini kemudian praktek korupsi itu sebetulnya sudah berjalan lama, dan itu dibuka oleh pemerintahan sebelumnya ketika mereka mencoba untuk menggairahkan ekonomi sebetulnya, yaitu dengan memberikan semacam lisensi impor, misalnya lisensi-lisensi dari pemerintah termasuk impor kepada pengusaha-pengusaha nasional gitu. Nah, di sini kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu. Pengusahanya sih orang keturunan misalnya nasional, pada saat itu bahasanya nasional ya. Kemudian nanti dia bukan siapa-siapa gitu kan. Dia tidak punya kemampuan, tapi dia berkongsi dengan pengusaha biasanya keturunan Tionghoa yang lebih paham gitu. Jadi impornya lisensi dipegang si A, nanti yang B yang menjalankan. Si A ini cuma terima duitnya aja gitu. Jadi ekonomi nasionalnya nggak bangkit gitu kan. Nah, disitulah kemudian terjadi praktek penyimpangannya. Ada dua pihak lah ya gitu ya. Makanya sering disebut si A itu Ali, B-nya Baba, Alibaba. Nah, istilah Alibaba tuh dari situ salah satunya gitu. Nah, itu atau istilahnya
importir aksen tas gitu. Itu istilah yang kalau nggak salah dipakai juga di Mokhtar Lubis dalam Senja di Jakarta ya. Novelnya itu bagus banget. Jadi ada 2 novel yang teman-teman perlu baca untuk melihat bagaimana praktek korupsi di tahun 50-an. Satu, korupsinya Pramudia Anantatur. Itu bagaimana orang kemudian mencoba untuk menjadi koruptor kecil-kecilan sampai jadi besar. Kemudian ada Senja di Jakarta juga membongkar praktek korupsi dalam bentuk novel. Itu memang latar belakangnya politik tahun 50-an ya? Betul gitu. Jadi bisalah kebayang nanti gimana. Nah, importer aksen tas ini tadi yang importernya cuma bawa tas doang sebetulnya. Dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya kantor, nggak punya apa. Dia cuma modal tas, datang ke kantor pemerintah, minta lisensi, nanti dijalankan orang lain, si Baba tadi. Si Ali ongkang-ongkang kaki gitu. Makanya korupsi ini kita nggak bisa bilang, oh korupsi ini salah etnis ini, salah etnis ini. Enggak, dua-duanya tuh saling berkongsi gitu. Soal duit nggak kenal etnis gitu kan. Nah, disinilah kemudian praktek ini luar biasa, apalagi waktu itu pemerintahan yang dipegang oleh PNI, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terutama, itu memberikan lisensi begitu banyak lewat menterinya Iskak Adi Suryo gitu. Dan kalau nggak salah Menteri Keuangannya Ong Enji gitu. Jadi menteri-menteri ini ngasih lisensi sembarangan ke kolega-koleganya, ke orang-orang yang dia tanpa seleksi gitu ya. Sehingga menjadikan praktek korupsi ini begitu marak gitu. Apalagi kemudian ketika kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh, naiklah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ini salah satu Perdana Menteri termuda Indonesia ya. Usianya kalau nggak salah di bulan Agustus, tanggal 12 Agustus ketika dia dilantik itu tahun 54 kalau nggak salah, atau 55 saya lupa. Itu baru 38 tahun, jadi Perdana Menteri muda. Jadi bukan cuma soal muda, bicara politisi nggak cuma soal muda, tapi juga bagaimana berprestasi gitu ya. Punya rekam jejak lah ya. Tapi Burhanuddin Harahap ketika dipilih itu masih muda, nggak ngubah-ngubah aturan? Oh nggak dong, nggak pakai ordal. Itulah bedanya ya. Gitu. Nah, kita kembali nih, jadi Burhanuddin Harahap punya 5 program terakhir itu pemberantasan korupsi. Nah di situ dia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung tanpa pembatasan, benar-benar full bebas mau ngapain aja untuk dalam memberantas praktik korupsi ini gitu. Kemudian dia juga membuat rancangan undang-undang yang nanti akan memisahkan pengadilan biasa dengan pengadilan ekonomi atau korupsi. Kemudian rancangan undang-undang itu juga mengajukan namanya bagaimana pemerintah bisa menilik pejabat, harta pejabat, dan disuruh mereka membuktikan harta itu. Jadi ada wacana pembuktian terbalik kan sebenarnya dalam istilah hukum. Nah ini Mas Yumin udah ngajuin undang-undang ini, RUU ini gitu loh. Jadi kalau ada pejabat, dia punya mobil, dia harus buktiin. Bukan orang yang menuduh, hey kamu bisa buktiin nggak mobil saya dari mana? Tapi si pejabat itu harus membuktikan, dia dari mana nih mobil gitu. Nah itu kan sangat progresif ya pada masa itu. Sayangnya RUU ini kemudian ditolak oleh parlemen, mungkin karena terlalu progresif. Kalau dari salah satu dari politisi Nahdlatul Ulama waktu itu bilang, ini takut disalahgunakan oleh kekuasaan gitu. Tapi yang menarik adalah pemberian wewenang begitu besar oleh Jaksa Agung, oleh Burhanuddin Harahap kepada Jaksa Agung untuk menangkap pejabat-pejabat korup. Nah ini banyak yang keseret adalah pejabat-pejabat PNI. Jangan lupa waktu itu tahunnya udah mau tahun politik nih, tahun 55 kan kita mau pemilu waktu itu. Dan PNI diindikasi menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya untuk mengumpulkan dana untuk pemilu. Tapi ini indikasi ya, maksudnya tidak ada bukti lebih lanjut bagaimana itu lari ke partai, tapi tokoh-tokoh PNI memang banyak yang ditangkap. Ong Enji, kemudian Iskak Adi Suryo tadi, dan Iskak ini waktu itu lagi di luar negeri, kemudian diterbitkan surat penahanan semacam itulah kalau nggak salah. Tapi dia sampai akhirnya nggak pulang-pulang akhirnya di luar negeri terus gitu. Sampai akhirnya diberikan gerasi oleh Presiden Soekarno di masa-masa kemudian gitu ya, di tahun 59 atau gimana saya lupa. Nah ini yang menarik bagaimana Mas Yumi kemudian sangat progresif dalam pemberantasan korupsi gitu. Dia bikin undang-undang, setidaknya niatnya ya, maksudnya niatnya udah RUU pembuktian terbalik semacam itulah. Kemudian ada pemberian kewenangan kepada kejaksaan yang begitu luas yang sudah dipraktekkan. Kemudian juga berniat untuk memisahkan pengadilan, seperti sekarang kan ada pengadilan tipikor, ada pengadilan biasa kan. Nah ini luar biasa nih, Mas Yumi waktu itu udah pikiran udah sampai ke sana gitu loh. Nah, ini yang saya rasa teman-teman perlu apresiasi dari Mas Yumi. Tapi kalau kita ingat sebetulnya bagaimana Mas Yumi bisa sampai ke sana, bisa seprogresif itu kan ini nggak lepas dari sebetulnya integritas dan etika yang dipegang oleh para tokoh politisi pada masa itu, terutama tokoh politisi Mas Yumi gitu kan. Kita lihat kan mereka itu hidupnya sederhana, mereka sangat-sangat ketat dalam soal uang, dalam soal penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Ada kisah ketika yang paling terkenal kan tentu aja Natsir, Perdana Menteri yang bajunya nggak ganti-ganti, kemejanya ada bekas tinta gitu kan. Kalau kata George Keturunan Kahin kan, dia sendiri yang menyaksikan waktu itu, ini Perdana Menteri apaan kok bajunya nggak ganti-ganti, mau dibeli ini nggak mau gitu kan.
Dan ada juga cerita ketika Natsir berhenti jadi Perdana Menteri itu dari kantor ke rumahnya dia cuma naik sepeda. Numpang sepeda sopirnya lagi. Iya, mobil dinasnya itu dia tinggal gitu Iya, kan, karena dia merasa udah nggak berhak menggunakan hal Betul. itu. Nah itu kan etika luar biasa ya Iya, gitu. Jadi boro-boro dia pakai menyalahgunakan kekuasaan untuk menguasai jalanan misalnya. Enggak, dia sangat-sangat berhati-hati. Ada cerita juga misalnya Syafruddin Harahap ketika menjabat kalau nggak salah Burhanuddin jadi Harahap atau Syafruddin Prawira Negara. Iya. Syafruddin Prawira Negara ketika menjabat kalau nggak salah Menteri Keuangan apa ya kalau nggak salah atau Gubernur BI saya lupa. Dia kan menolak untuk menerima tamu-tamu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dia, termasuk dari partainya sendiri. Dia bilang kalau mau urusan partai nanti katanya. Gitu. Kalau mau bicara tentang pekerjaan saya, maksudnya yang berhubungan dengan pekerjaan gitu kan. Ya kisah-kisah seperti ini kan sebetulnya udah tertanam di tokoh-tokoh Masyumi. Ya misalnya Prabowo Mangkusasmito yang terkenal pakai sarungan kemana-mana ya hidupnya memang sederhana aja gitu. Itu kan tak lepas dari ajaran guru mereka juga Haji Agus Salim ya. Tokoh bangsa yang rumahnya banyak, maksudnya banyak kontraknya di mana-mana pindah-pindah melulu gitu ya, kebanjiran pindah segala macam. Jadi etika itu penting dalam politik sebetulnya dan integritas itu dibentuk dari etika-etika itu sendiri gitu. Makanya tidak mungkin membicarakan politik praktek pemberantasan korupsi tanpa etika gitu. Iya, tanpa ada niat dari dalam orang itu dan rekam jejaknya sendiri gitu. Bagaimana mungkin bicara korupsi kalau kata Ki Bagus Hadikusumo ya, tokoh Muhammadiyah, itu pemimpin Muhammadiyah, kalau mau lihat seorang pemimpin lihat dari dapurnya, apakah dia hidup mewah atau enggak gitu. Itulah pemimpin sejati salah satunya seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita bisa bagikan gitu ya untuk soal korupsi. Rasa-rasanya akan semakin suram melihat praktek korupsi ketika etika itu dikesampingkan dalam politik. Kita kembali tadi ke kebijakan yang dibuat oleh Burhanuddin Harahap dan juga apa yang coba dilakukan oleh Masyumi. Seberapa efektif sih usaha-usaha mereka untuk mungkin tidak memberantas semua praktik korupsi ya, tapi apakah bisa meminimalisir praktik korupsi yang terjadi saat itu? Oke. Seandainya saja Burhanuddin Harahap itu berkuasa lebih lama ya, karena dia kalau nggak salah berkuasa hanya 9 bulan gitu. Oh iya, sampai pemilu ya? Iya, sampai pemilu, selesai pemilu sedikit langsung digantikan setelah ada hasil dari pemilu gitu kan. Kalau nggak salah dengan Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Ali II ya kalau nggak salah. Jadi sayangnya memang waktu itu Burhanuddin Harahap hanya sebentar dan belum lagi ada pemilu yang jedanya cukup panjang gitu kan, ada 2 kali pemilihan kan kalau nggak salah untuk legislatif dan untuk konstituante gitu kan. Jadi memang kalau ditanya pengaruhnya seberapa berhasil kita tidak bisa melihat, tapi dia berani untuk menangkap orang-orang besar pada masa itu gitu ya, termasuk orang-orang kunci PNI sebetulnya gitu kan. Jadi disinilah kemudian sayangnya proses itu tidak berlangsung lama, tapi kita bisa lihat bagaimana sebetulnya niat baik dan kemampuan teknis dan integritas itu penting untuk pemerintahan gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Begi. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan obrolannya sampai situ ya. Soal bagaimana Masyumi dan pemberantasan praktik korupsi pada masa itu. Pada intinya memang kita perlu belajar dari sejarah ya, terutama ketika ingin meneladani para tokoh-tokoh negarawan kita pada masa itu terkait integritas mereka, etika mereka dalam hukum, dalam politik ya kan, yang mana itu perlu diteladani, yang mana memang korupsi ini adalah sebuah hal yang mungkin seolah-olah sudah mentradisi ya kan, sulit sekali diberantas gitu ya kan, tapi ya dengan salah satu caranya untuk membatasi atau meminimalisir hal itu adalah dengan ya lewat pendidikan, yang salah satunya dengan mempelajari dan meneladani tokoh-tokoh sejarah itu. Bukan hanya dari Masyumi, tapi mungkin banyak juga tokoh-tokoh lain di luar Masyumi yang bisa kita teladani ya kan. Seperti itu. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.